600 cuma satu kali. Beras sama minyak. Disuruh nyoblos yang bersangkutan. 3-4 caleg. Paket sembako ada caleg, ada. Menerima. Bentuknya apa? Beras. Terus? Sembako itu lah. Sepaket tuh. Uang. Beras, minyak, uang. Isu praktik-praktik seperti politik uang atau money politik dan bagi-bagi sembako untuk menarik hati pemilih pada pemilu 2024 bukan isapan jempol belaka. Praktik yang disebut sudah membumi dalam kontestasi 5 tahunan ini benar-benar terjadi meski samar tak terbukti dan menjadi racun demokrasi. Bagi-bagi sembako berupa minyak sayur, beras, gula, dan sebagainya terindikasi kuat terdistribusi kepada pemilih menjelang pencoblosan. Tak hanya itu, pundi-pundi rupiah pun menjadi senjata pamungkas politisi menggait suara di menit-menit akhir pemilihan. Padahal, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah mensosialisasikan dengan berbagai cara agar masyarakat sebagai pemilih teredukasi, tidak tergiur dan terjerumus ke dalam kesalahan yang mencoreng demokrasi ini. Namanya siapa, Bu? Pak Yuliana. Pak Yuliana. Tinggal di? Kampung Asam. Tinggal di Kampung Asam. Bu Epa, apakah Bu Epa termasuk keluarga yang menerima BLT? Pernah dulu. Sebelum ini ya? Sebelum ini ya. Berapa kali dan berapa nilainya masih ingat? 600 cuma satu kali. Cuma satu kali. Tahun dulu ya? Kemudian ada nggak orang dari petugas yang BLT itu mengarahkan ibu atau bapak keluarga ke salah satu pasangan partai politik? Enggak. Kemudian ibu dan bapak atau keluarga besar ada nggak menerima paket sembako dari caleg? Ada. Ada. Oke. Ada. Bentuknya apa? Beras sama minyak. Uang? Ada. Ada juga ya. Ada nggak permintaan dari pemberi paket? Disuruh nyoblos yang bersangkutan. Kemudian ada berapa banyak caleg yang begitu? 3-4. 3-4 caleg. Ya. Kemudian kalau ibu menilainya hal-hal yang seperti itu bagaimana? Karena bukan kita yang minta, orang yang datang ya bagus-bagus aja sih. Terima-terima aja. Apakah dengan diberi berupa sembako, uang dan sebagainya, kemudian pada waktu pencoblosan ibu pasti akan mencoblos orang itu? Iya. Ibu ini termasuk keluarga yang menerima BLT tidak? Tidak. Tidak menerima BLT? Tidak. Berarti tidak tahu berapa kali dan berapa nilainya masih tidak tahu? Tidak. Kalau paket sembako dari caleg? Paket sembako ada caleg, ada. Menerima. Bentuknya apa? Beras. Terus? Sembako itu lah. Sepaket tuh. Uang. Beras, minyak, uang. Itulah. Dan sebagainya. Cuma ini yang kalau uang nggak ada? Ada. Ada omongan nggak dari orang yang beri paket? Misalnya kamu harus melakukan apa? Ya dia nyuruh apa yang bersangkutan dia lah maksud minta tolong dia. Yang ngasih ya? Yang ngasih. Ada berapa caleg yang beri gitu? 2, 3, 4, 5? Tiga lah yang tiga lah. Kalau khusus Krisna, tanggapannya seperti apa orang yang ngasih caleg-caleg yang begitu? Yang ngasih nih orang ibarat baiklah, ibarat dia mau datang ke rumah ngomong yang baiklah kepada kami kan. Orang yang memberi begitu dengan ngasih sembako, ngasih uang, apakah nanti apakah pencoblosan ibu pasti mencoblos orang itu? Iya, pasti. Sebagai ucapan terima kasih? Iya. Karena sudah baik. Untuk isu money politik di pemilu 2024 ini saya kira memang semakin mengkhawatirkan saja.
Jadi data-data yang kami dapatkan di level lokal misalnya, kalau pemilu 2019 yang lalu itu di kisaran 32 sampai 37% yang penerimaan politiknya itu. Nah, untuk pileg 2024 ini sudah melampaui angka di 52% sampai 58%. Nah, ini data dan informasi ini kami dapatkan di 2 minggu sebelum hari pencoblosan. Nah, tentu ini akan meningkat. Jadi untuk level legislatif saya kira itu memang di kisaran untuk konteks Bangka Belitung itu 200.000 per mata pilih sampai 500.000. Nah, untuk Pilpres saya kira karena jangkauannya memang pemainnya juga sedikit, angka money politiknya pun juga agak rendah. Nah, itu data terakhir yang kami dapatkan di pemilu 2024. Bawaslu yang notabene adalah juga penyelenggara pemilu mestinya merespon fenomena ini. Harus ada langkah konkret dan terukur diambil ke depan, agar racun demokrasi ini tak terus menjalar hingga menggerogoti jantung dan mematikan demokrasi. Terkait dengan mengapa Bawaslu di Bangka Belitung itu tidak bisa mendeteksi praktik money politik ini di pemilu 2024 yang lalu, saya kira memang banyak hal yang bisa menjelaskannya. Pertama itu kalau kita lihat secara mikro di level-level TPS ya, unit-unit TPS yang paling kecil itu, para pelaku yang menyebar money politik ini juga beririsan langsung dengan pengawas-pengawas lapangan. Jadi ada keengganan bagi PPL, pengawas pemilu lapangan itu yang di tingkat TPS itu, untuk memberikan catatan-catatan atau temuan-temuan yang terjadi. Tentu isunya ini terkait dengan money politik. Nah, oleh karena itu ini saya kira yang menyebabkan Bawaslu merasa bahwa praktik money politik itu tidak ada di pemilu 2024. Padahal itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga dari aspek kultural, sosial yang ada di masyarakat kita itu yang memang saling tidak enak ya, mungkin keengganan untuk saling melaporkan. Ada dua kemungkinan. Pertama itu masih berkaitan dengan ikatan persaudaraan, atau memang yang kedua itu ya memang ini mau dilaporkan juga serba salah, artinya tetangganya sendiri atau bahkan dia itu sendiri. Nah, sehingga kalau Bawaslu hanya mengharapkan ada pelaporan langsung dari masyarakat, itu tidak akan terjadi sampai pemilu-pemilu yang datang pun. Jadi ini semacam ada kerahasiaan umum ya yang ini. Aturan pemilu itu sudah jelas sebenarnya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Karena itu kalau menurut saya kita ikut rel-rel yang normatif aja lah, gitu. Ya kisarannya bisa bervariasi lah, tergantung kekuatan individu yang akan memberi lah, saya pikir. Karena itu kan persoalan pribadi-pribadi. Yang paling masuk akal adalah karena semuanya punya keinginan untuk menang. Machiavelli itu mengatakan the end justifies the mean. Jadi orang akan berupaya dengan segala cara. Ada beberapa oknum mungkin dengan daya yang dimiliki memanfaatkan segala hal agar terpilih, agar dapat suara yang banyak. Gitu. Kita tidak mendidik masyarakat kalau perbuatan itu bukan dalam pemilu. Saya menjadi bagian yang berkampanye dengan aturan-aturan. Saya ikuti aturannya, kemudian saya pakai pola-pola dengan pengharapan kepada masyarakat, dan saya akan berusaha mewujudkan harapan itu. Kalau alasan memberi paket sembako kepada masyarakat, pertama itu kita sedekah. Ya, kedua untuk menarik hati masyarakat, simpati kepada kita. Nilainya ya, nah kalau masalah harga saya kurang tahu karena saya nggak ngitungin nilai itu berapa. Yang penting niat kita kepada masyarakatnya. Ya bermacam-macam. Uang? Ya, enggak kalau uang. Biasanya kita minyak bisa, beras bisa, seperti itu. Apakah
Anda melakukan praktek tersebut? Oh tidak. Tidak. Kalau bagi-bagi sembako? Bagi-bagi sembako ya paling ya kayak seperti minyak lah. Minyak. Itu pun sebelum pemilihan. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Kalau masalah money politik berupa uang? Tidak. Tidak ada ya? Kita murni-murni aja lah. Sesuai dengan peraturan dari KPU ya. Money politik secara regulasi memang money politik ini melanggar aturan, tapi sejauh ini untuk Kota Pangkal Pinang sendiri belum ada laporan atau temuan dari masyarakat kepada kami. Jikapun ada masyarakat menemukan hal seperti itu, bisa melaporkan kepada pihak yang terkait. Adapun strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkal Pinang untuk mencegah money politik ini, kami memberikan pendidikan pemilih, kemudian edukasi dan sosialisasi kepada pemilih, masyarakat pemilih akan pentingnya memilih pemimpin yang jujur, baik, kemudian punya kontribusi yang baik terhadap masyarakat, sehingga ketika nanti pun mereka terpilih, mereka benar-benar bisa amanah sehingga, dan memberikan partisipasi dan kontribusinya kepada masyarakat dengan baik, sehingga tidak ada upaya untuk mengembalikan modal ketika memang ada menggunakan hal-hal yang berbau money politik ketika dalam proses pemilihannya. Kami KPU Kota Pangkal Pinang ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemilu 2024 ini. Semoga pemimpin yang telah kita pilih, kita titipkan amanahnya kepada mereka, mereka benar-benar amanah, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dan membawa Kota Pangkal Pinang ini menuju progres yang jauh lebih baik dan berkemajuan. Lantas apa dan siapa yang salah dalam konteks ini? Efektifkah strategi ini bagi calon legislatif? Dan salahkah masyarakat menerima niat baik caleg meski ada kompensasi memilih? Mari sama-sama kita kembalikan semua ini kepada ruh demokrasi yang seutuhnya. Tak mungkin ada asap jika tak ada api. Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan menjadi sesuatu hal yang tak lagi tabu di kalangan masyarakat. Ada pemberi dan penerima sehingga transaksional politik itu terjadi. Jika semua pemilih dan calon pemimpin teredukasi secara baik tanpa terkontaminasi rayuan kesenangan sesaat yang menyesatkan, maka niscaya kontestasi 5 tahunan ini bersih dari ketidakjujuran. Jadilah pemilih-pemilih cerdas yang memilih dengan hati nurani, bukan upeti.